Nama saya Arif. Saat itu, saya adalah seorang prajurit kopral berusia 22 tahun. Seorang pemuda biasa yang hanya menjalani hari-hari di militer. Sisa sebulan lagi sebelum bebas tugas, hati saya sedikit lega, tapi di sisi lain, entah mengapa terasa hampa. Apa yang harus kulakukan nanti? Bisakah aku sukses di luar sana? Pikiran-pikiran seperti itu terus berputar di kepala saya. Tepat di saat saya pikir tidak akan ada hal istimewa terjadi, seseorang yang mengguncang hati saya muncul kembali. Dia adalah Ratih, cinta pertama saya di sekolah dasar. Dia memang sangat cantik sejak kecil. Dengan rambut dikepang panjang dan lesung pipit yang muncul setiap kali ia tersenyum, sampai semua teman sekelas menatapnya. Dia juga pintar belajar, jago olahraga, dan ceria, jadi ia selalu populer di kalangan teman-teman. Saya hanyalah seorang murid laki-laki biasa yang diam-diam membalik buku di sebelahnya. Sulit sekali untuk berbicara dengannya, jadi saya sengaja menjatuhkan penghapus agar bisa memungutnya. Atau saat Ratih mengeluarkan pensil, saya juga mengeluarkan pensil yang sama dan merautnya. Saat itu, kami masih anak-anak, jadi meskipun ada perasaan, saya canggung mengungkapkannya. Saya pernah berpikir, haruskah aku berani seperti laki-laki dan bilang kalau aku menyukainya? Tapi saya hanya menyimpannya di hati dan lulus. Dan seiring waktu, saya masuk militer, dan saya pikir teman sebangku saya dulu tidak akan pernah muncul lagi dalam hidup saya. Sebelum masuk militer, saya minum bersama teman-teman lama, dan ada cerita mengejutkan. Hei, kalian tahu Ratih yang populer di SD kita? Katanya dia masuk militer jadi sersan 1. Awalnya saya pikir mereka bercanda. Sulit membayangkan gadis manis itu memegang senjata dan berlatih di lapangan. Tapi teman saya menunjukkan fotonya, seragam loreng TNI, rambut diikat rapi. Tapi di wajahnya, senyum manis masa kecilnya tetap sama. Seketika hati saya terkejut. Gadis itu masih sama persis seperti yang saya ingat, sampai-sampai saya langsung sadar dari mabuk. Malam itu, salah satu teman saya bercanda, "Hei, Arif, sebelum masuk militer, kamu harus pecah telur dulu, dong." Semua orang tertawa, tapi saya tidak. Entah mengapa, saya teringat Ratih. Tidak. Itu harus dilakukan dengan wanita yang benar-benar kucintai. Selama beberapa hari, pikiran tentang Ratih tidak lepas dari benak saya. Dan saat itu saya tidak tahu bahwa perkataan itu benar-benar akan menjadi kenyataan. Begitulah, saya masuk militer dan memulai kehidupan tentara. Waktu berlalu, dan saya tinggal sebulan lagi sebelum bebas tugas. Setiap kali saya mencoret kalender, rasanya kebebasan sedikit demi sedikit mendekat. Selama ini saya menjalani kehidupan militer dengan lancar tanpa masalah, dan pikiran bahwa sebentar lagi akan bebas tugas membuat hati saya lega. Hari itu, seperti biasa, saya sedang membersihkan barak. Sore hari itu matahari bersinar terik. Katanya ada sersan 1 wanita baru yang akan bertugas hari ini, kata komandan peleton. Saya tidak terlalu memikirkannya. Tapi sore itu, di depan markas komando, berdiri wajah yang familiar. Rambut diikat rapi, seragam tentara yang bersih. Seketika napas saya tercekat. Orang itu adalah Ratih. Gadis yang duduk di sebelah saya di kelas sekolah dasar kini berdiri di depan saya sebagai seorang prajurit dengan pangkat lebih tinggi dari saya. Seketika kepala saya kosong, dan seluruh tubuh saya seperti tersengat listrik. Selamat siang. Sersan 1 Ratih. Mohon bimbingannya. Dia menyapa begitu lugas,
sampai seluruh tubuh saya terasa tegang hanya dengan perkataan itu. Saat itu, nama saya dipanggil. Mulai sekarang hingga sebelum makan malam, kita akan melakukan lari bersama. Kopral Arif maju ke depan. Tanpa sadar, saya memperbaiki posisi dan menjawab dengan suara keras, "Siap, Kopral Arif." Seketika, tatapannya menyentuh wajah saya. Pertemuan mata yang singkat itu hanya beberapa detik, tapi kami jelas saling mengenali. Saya bisa merasakan matanya sedikit goyah. Tapi saya tidak bisa mengatakan apa-apa. Ini militer, dan dia atasan saya. Sejak hari itu, hati saya gelisah. Saat latihan, saat makan, suaranya terus berputar di kepala saya. Kopral Arif, sudah siap. Hanya dengan perkataan itu, jantung saya berdebar. Dia terlihat jauh lebih kuat dari sebelumnya, dan saya merasakan karisma yang terkendali bahkan di dalam seragam militernya. Tapi kadang, senyum singkat yang ia tunjukkan saat tidak ada siapa-siapa. Itu adalah Ratih yang sama persis yang saya kenal di sekolah dasar. Dia hanya fokus pada pekerjaannya seolah tidak terjadi apa-apa, tapi saya lebih tegang karena setiap perkataannya daripada latihan itu sendiri. Setiap kali ujung jarinya menyentuh lengan saya, jantung saya berdebar seperti ada aliran listrik. Begitulah, beberapa hari berlalu, dan saya akan menjalani cuti terakhir sebelum bebas tugas. Hari itu, saya sedang membersihkan gudang peralatan, dan karena ada kekurangan personel, saya dan dia sendirian. Di dalam gudang yang sunyi, dengan udara bercampur bau debu, tiba-tiba dia berbicara kepada saya. "Kamu Arif, murid kelas 6 SD Melati, kan?" Seketika waktu serasa berhenti. Saya mengangguk dengan kaget. "Sersan 1 Ratih, bagaimana Anda tahu?" "Benar Arif? Aku langsung tahu itu kamu saat melihat." Seketika, dengan senyumnya itu, pemandangan kelas sekolah dasar dulu terlintas di benak saya. Dia menatap wajah saya sejenak lalu berkata, "Sebentar lagi kamu bebas tugas, kan? Nanti setelah cuti, kita makan malam di luar." Perkataan singkat itu membuat jantung saya berdebar. Dia tersenyum singkat dan berbalik, dan saya berdiri di tempat itu untuk waktu yang lama, linglung. Malam sebelum cuti terakhir, saya tidak bisa tidur. Pertemuan dengannya lebih saya nantikan daripada kegembiraan menghirup udara luar setelah sekian lama. Pagi hari cuti pertama, saya bangun lebih awal. Saya berdiri di depan cermin, menyisir rambut berulang kali, dan entah mengapa tersenyum. Hari ini saya akan bertemu Ratih, gadis yang saya sukai di sekolah dasar. Tempat pertemuan adalah sebuah restoran soto ayam di pusat kota Bandung. Saat dia membuka pintu dan masuk dengan pakaian sipil, mulut saya ternganga. Saya tidak tahu bahwa penampilan wanita yang tersembunyi di balik seragam militer bisa begitu berbeda. Mengenakan blus berwarna cerah dan celana jeans, ia memiliki senyum yang sedikit lebih lembut dan hangat, bukan tatapan tajam yang saya lihat di tempat latihan. Seketika, emosi aneh muncul di hati saya. Rasanya seperti kegembiraan cinta pertama masa kecil saya hidup kembali. "Kopral Arif, aneh ya tidak pakai seragam hari ini?" Dia berkata sambil tertawa dan bercanda. "Sersan 1, tidak. Hari ini kan Ratih warga sipil, jadi saya akan bersikap santai." "Oke. Kalau begitu panggil saja Ratih hari ini." Di restoran, soto ayam yang menggoda mendidih mengepul. Di antara asap yang mengepul, wajahnya terlihat samar, dan entah mengapa saya ingin minum arak. "1 botol arak, boleh?" "Tidak. Tidak apa-apa. Hari ini kan kamu cuti, jadi tidak apa-apa minum."
Aku juga mau minum. Dia mengisi gelas saya, dan jantung saya berdebar hanya dengan gerakan tangannya yang singkat. Saat 1-2 gelas arak masuk, saya mulai banyak bicara. Cerita tentang kehidupan militer, latihan yang sulit, cerita teman-teman. Dia sering tertawa saat mendengarkan cerita saya. Suara tawanya begitu menyenangkan. Saat pengaruh alkohol mulai terasa, perkataan yang tidak akan pernah bisa saya ucapkan saat sadar keluar dari mulut saya. Sejujurnya, aku menyukaimu sejak sekolah dasar. Dia terdiam sejenak lalu menatap saya lurus-lurus. Apa? Kamu menyukaiku waktu itu? Iya. Tapi waktu itu aku terlalu malu sampai tidak berani berbicara denganmu. Dia tersenyum sejenak lalu mengangkat gelasnya dengan tenang. Aku juga tidak bilang, tapi sebenarnya aku juga menyukaimu. Tapi kamu terlalu polos, aku tidak bisa mendekat duluan. Mendengar perkataan itu, hati saya serasa jatuh. Ternyata kami saling menyukai, dan baru sekarang saya mengetahuinya. Keheningan singkat menyelimuti, dan dia bertanya dengan sedikit tersipu. Arif, kamu punya pacar? Pacar apa? Siapa yang mau pacaran di militer? Kalau begitu, kamu sudah pernah berpengalaman? Seketika kepala saya kosong. Itu. Belum. Sungguh. Dia tertawa terbahak-bahak. Kopral Arif, ternyata kamu belum pernah berperang. Aku ingin melakukannya dengan wanita yang benar-benar kucintai. Dia menatap saya sejenak lalu menghabiskan gelasnya. Begitu. Perasaan seperti itu sungguh indah. Tatapannya sedikit goyah. Berapa lama waktu berlalu? Tiba-tiba dia menyandarkan lengannya di meja, menundukkan kepala, dan tertidur pulas. Saya membayar tagihan dan dengan hati-hati menggendongnya. Saya merasakan kehangatan tubuh Ratih di punggung saya, dan jantung saya berdebar kencang serasa akan meledak. Tapi dia, yang saya kira sudah tidur, berbisik di telinga saya, bagaimana kalau kita istirahat di tempat yang tenang? Seketika kepala saya kosong. Jantung saya berdebar kencang, kaki saya gemetar, dan dari mulut saya keluar perkataan aneh, siap. Sersan 1 Ratih, saya akan melaksanakan perintah apapun yang Anda berikan. Dia terkekeh dan menepuk bahu saya. Baiklah, Kopral Arif, hari ini adalah misi khusus, jadi jangan tegang dan laksanakan dengan tenang. Kami berjalan di ganggang tanpa berkata apa-apa. Lampu neon motel yang kosong berkelap-kelip, dan dia yang pertama mendorong pintu dan masuk. Kamar itu sunyi, dan gorden tertutup. Tiba-tiba segalanya terasa tidak nyata. Saya tidak bisa membedakan apakah situasi ini mimpi atau nyata. Dia berbalik ke arah saya dan tersenyum. Kopral, sedang apa kamu sekarang? Bagaimana dengan kesiapan misi? Saya mengibas-ngibaskan tangan dan berkata, Sersan 1, saya sedang menarik napas dalam-dalam. Saya butuh ketenangan pikiran. Dia tertawa terbahak-bahak. Lucu sekali. Saya baru pertama kali melihatmu seperti itu. Dia perlahan berdiri di depan saya dan berkata dengan tatapan serius, aku gugup karena ini yang pertama. Hari ini, kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan. Mendengar perkataan itu, napas saya tercekat. Tatapannya begitu hangat sehingga saya tidak bisa melarikan diri. Saat ujung jari Ratih menyentuh, dunia serasa berhenti. Aromanya, getarannya yang halus, dan tawanya, semuanya terukir jelas di benak saya. Dia berkata sedikit bercanda, Kopral Arif, kalau terlalu tegang, kekuatan tempurmu akan menurun.
Tarik napas dalam-dalam dan tatap mataku. Mengerti? Saya menjawab sambil hampir menangis. Sersan 1, tapi pertempuran ini terlalu sulit bagi saya. Dia berbisik. Tidak apa-apa. Hari ini, aku komandan. Tapi jangan pernah menembak sebelum aku memberi perintah. Mengerti? Saat tangannya menyentuh bahu saya, jantung saya hampir meledak. Seluruh tubuh saya kaku karena tegang, tapi saat tangannya menggenggam tangan saya, semua kecemasan itu menghilang. Dia berbisik pelan di telinga saya, "Malam ini, aku akan menjadikanmu pria sejati." Saat itu, hujan turun, dan suara tetesan hujan di jendela terdengar seperti langkah kaki tentara yang berbaris. Tapi barisan malam itu adalah barisan termanis dalam hidup saya. Dia tersenyum pelan di samping saya dan berkata, "Kopral, hasil operasi hari ini sangat memuaskan. Sebentar lagi kamu bebas tugas, kan? Nanti setelah keluar, datanglah untuk melapor kepadaku." Mengerti? Saya mengatur napas yang terengah-engah dan menjawab, "Siap. Saya pasti akan melapor." "Baik, sekarang istirahatlah dengan tenang." Malam itu, tawa dan suara hujan bercampur, dan malam terpanjang di dunia pun berlalu. Dia menyandarkan kepalanya di bahu saya, seolah tertidur, dan saya melihat wajah itu untuk waktu yang lama tanpa berkata apa-apa. Begitulah, malam pertama saya yang memukau bersamanya berakhir. Tapi setelah hari itu, saya dan dia harus bertemu lagi di dalam barak. Dan itu jauh lebih berbahaya dari yang saya kira. Setelah hari itu, kami kembali ke posisi masing-masing seolah tidak terjadi apa-apa. Di tempat latihan, kami tidak saling menatap, dan di meja makan, dia bersikap lebih dingin dari biasanya. Tapi anehnya, di balik sikap dingin itu, tersembunyi kehangatan yang aneh. Hanya dengan suaranya memanggil nama saya saat lewat, jantung saya berdebar. Dia selalu tegas di depan orang lain. "Kopral Arif, laporkan dengan akurat." Hanya dengan perkataan itu, prajurit lain tegang, tapi saya malah entah mengapa tersenyum. Tatapannya yang melirik dan berhenti sesaat. Itu adalah kode rahasia kami. Saat malam tiba, barak menjadi sunyi. Setelah semua orang tidur, di waktu lampu berkedip di ujung koridor. Saat itulah saya dan dia berpapasan sebentar. Kami tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun, hanya saling bertukar pandangan. Bukan, "Selamat atas kerja keras hari ini," hanya tatapan singkat itu. Suatu hari kami tidak sengaja berpapasan di kamar mandi. Kami saling menatap tanpa bisa melepaskan pandangan, sambil melihat sekeliling kalau-kalau ada yang datang. Dia dengan tenang menggenggam pergelangan tangan saya dan berkata, "Arif, aku juga takut ketahuan. Tapi melihatmu membuatku semangat." Seketika, saya menjawab lebih kuat dari perintah apapun. "Sersan 1, saya akan melindungi hubungan ini apapun yang terjadi. Meskipun hubungan ini berbahaya, saya sama sekali tidak akan menyesal." Dia tertawa kecil. Saya baru pertama kali melihat Kopral seperti ini. Polos dan menakutkan, jadi semakin tertarik. Tawanya begitu hangat. Ujung jari kami bersentuhan sebentar, dan dalam momen singkat itu, dunia menjadi sunyi. Tapi rahasia dunia tidak bertahan lama. Tak lama kemudian, rumor aneh mulai beredar di barak. "Akhir-akhir ini Sersan Kim dan Kopral Lee sering berpapasan, ya? Jangan-jangan mereka punya hubungan?" Bisik-bisik seperti itu mulai beredar di antara para prajurit. Dia berpura-pura tidak peduli, tapi saya bisa merasakan ekspresinya sedikit demi sedikit mengeras. Dan malam itu dia memanggil saya dengan tenang. "Arif,
Sebaiknya kamu hati-hati. Rumornya sudah menyebar lebih luas dari yang kukira. Tidak apa-apa. Saya akan menghindarinya dengan baik. Tapi jika terjadi sesuatu, aku sebagai Sersan Satu akan bertanggung jawab. Saya tidak tahu bahwa perkataan itu terdengar begitu sedih. Beberapa hari kemudian, dia mendapat teguran keras dari atasan karena ada laporan yang tidak lengkap. Meskipun orang lain tidak tahu, dia pasti tahu bahwa itu karena saya. Dia tidak mengatakan apa-apa di depan saya, tapi tatapan matanya berkata, "Tidak apa-apa. Aku akan menanggung ini." Seketika saya merasa bahwa dia bukan hanya atasan biasa, melainkan orang yang harus saya lindungi dengan mempertaruhkan hidup saya. Dia melindungi saya dengan mengambil risiko, dan itu terasa semakin menyakitkan. Malam itu, saya duduk di dekat jendela barak dan menatap keluar untuk waktu yang lama. Dalam kegelapan tanpa cahaya, lampu di gudang logistik jauh terlihat samar-samar berkedip. Rasanya itu seperti sinyal yang ia kirimkan. Dia mungkin juga sedang melihat langit yang sama di suatu tempat di dalam gudang itu. Malam itu, angin terasa sangat dingin. Akhirnya, rumor yang mengkhawatirkan itu menjadi kenyataan. Suatu hari mulai beredar kabar bahwa tim inspeksi dari markas besar telah datang. Ada desas-desus bahwa laporan tentang hubungan aneh antara Sersan Kim dan Kopral Lee telah sampai ke atasan. Awalnya saya pikir itu hanya rumor kosong, tapi saat melihat wajahnya, saya tahu. Itu benar. Dia berusaha keras untuk menunjukkan ekspresi biasa, tapi matanya goyah. "Sersan Satu, Anda baik-baik saja? Sepertinya ada masalah." "Tidak ada apa-apa. Hanya ada sedikit yang perlu dirapikan." Dia berkata dengan tenang, tapi saya merasakan semuanya dari perkataan singkat itu. Beberapa hari kemudian, daftar mutasi diumumkan. Sersan Satu Ratih akan dimutasi ke unit lain. Satu baris itu begitu mengejutkan sampai mata saya serasa gelap. Dia tidak memberikan penjelasan atau pembelaan apapun. Ia hanya diam-diam berkemas dan bekerja seperti biasa. Tapi malam itu, ia memanggil saya secara terpisah. Di jembatan belakang barak yang gelap, hanya diterangi samar-samar oleh cahaya bulan. Dia berdiri di sana. "Arif, sepertinya kita sampai di sini saja. Apa maksud Anda? Bukankah itu hanya mutasi sementara?" "Tidak. Kali ini akan berbeda. Jika masalah ini terus menyebar, aku dan kamu akan dalam bahaya." Suaranya bergetar. Untuk pertama kalinya, saya merasakan ketakutan. "Sersan Satu, saya akan menanggung semuanya. Kita hanya perlu bertahan sedikit lebih lama, kan?" Dia menggelengkan kepala dan tersenyum. Tapi dalam kehidupan militer, tidak semua hal bisa diatasi hanya dengan keinginan. Dia berdiri di depan saya dan menggenggam tangan saya erat-erat. "Aku sungguh menyukaimu. Tapi sekarang, ini yang terbaik." Seketika tenggorokan saya tercekat, saya tidak bisa mengatakan apa-apa. Tangannya gemetar. Jadi saya menggenggam tangannya dengan tangan saya. "Sersan Satu, tidak, Ratih. Nanti setelah saya bebas tugas, saya pasti akan menemuimu. Waktu itu, kita akan baik-baik saja, apapun kata orang, kan?" Dia tersenyum dan mengangguk. "Iya, pasti datang. Tapi berjanjilah satu hal. Selama kamu di militer, anggap saja tidak terjadi apa-apa. Biarkan itu menjadi kenangan indah. Itu saja yang kuinginkan." Dia berkata begitu dan melepaskan tangan saya. Cahaya bulan menyinari matanya, dan terlihat air mata berkilauan.
Dia buru-buru memakai topinya, berbalik, dan naik ke truk pengangkut. Saat truk yang membawanya pergi semakin menjauh, rasanya ada kekosongan di satu sisi hati saya. Saya kembali ke barak dan berbaring di tempat tidur, tapi suaranya terus terngiang di telinga saya. Arif, sepertinya kita sampai di sini saja. Sejak itu, saya tidak bisa melakukan apa-apa. Saat melapor, saat makan, saya terus melihat tempat dia dulu berdiri. Barak itu terlalu sunyi setelah dia pergi. Berapapun waktu berlalu, suara dan tatapannya tidak pernah hilang. Dan pada hari saya bebas tugas, saya melangkah keluar dari gerbang utama barak dan menengadah ke langit. Langit musim kemarau sungguh tinggi dan biru. Jika dia ada di sampingku, kami pasti sudah tertawa bersama, hanya pikiran itu yang muncul. Saya berjanji akan menemuinya setelah bebas tugas, tapi janji itu akhirnya tidak bisa ditepati. Unitnya segera dipindahkan, dan tidak ada seorang pun yang tahu alamatnya. Waktu itu belum ada ponsel, jadi meskipun saya mengirim surat ke markas besar, yang kembali hanyalah amplop dengan cap tidak dikenal dan tidak terkirim. Begitulah, setelah beberapa kali percobaan, kontak kami sepenuhnya terputus. Saya pikir suatu saat nanti kami akan bertemu lagi, tapi dunia tidak semudah itu. Dia menghilang dari hidup saya, dan yang tersisa hanyalah kenangan malam itu. Begitulah, bertahun-tahun berlalu, saya memulai kehidupan sosial, bekerja di kantor, bertemu orang dan berpisah lagi. Saya pikir hidup itu memang begitu. Tapi berapapun waktu berlalu, orang itu tidak pernah terhapus. Setiap kali melihat wajah seseorang yang tersenyum, senyum Ratih terlintas. Cahaya truk pengangkut yang membawanya pergi masih jelas di mata saya. Begitulah, 20 tahun berlalu. Saya kira hari-hari akan menumpuk menjadi kenangan, tapi anehnya, kenangan itu masih terus berjalan. Hari itu adalah hari di mana hujan turun sangat deras. Dalam perjalanan pulang setelah tugas kantor, bus terlalu lama datang, jadi saya masuk ke kafe terdekat. Saya memesan secangkir kopi hangat dan menatap kosong keluar jendela, melihat rintik hujan. Saat itulah, pintu terbuka, dan tetesan hujan masuk, lalu seseorang masuk sambil mengibas-ngibaskan payungnya dan berjalan menuju konter. Sosoknya yang menunduk mengeringkan rambut. Anehnya, terlihat familiar. Tidak mungkin, pikir saya, tapi mata saya mengikuti orang itu. Saat dia selesai memesan dan mengangkat kepalanya, seketika napas saya serasa berhenti. Ratih. Itu dia. Waktu berlalu, tapi senyumnya tetap sama. Tatapannya sedikit lebih tenang dan sedikit lebih kuat dari sebelumnya. Tapi jelas itu Ratih yang dulu. Tanpa sadar saya bangkit dan mendekat. Ratih. Dia menatap saya dengan mata terkejut. Jangan-jangan kamu. Arif. Seketika saya tidak bisa berkata apa-apa. Kami hanya saling menatap, lalu tersenyum pelan. Dia duduk di kursi dan berkata, "Sudah berapa lama ini?" "Lebih dari 20 tahun, ya." "Bagaimana kabarmu?" "Lumayan." "Kamu tetap sama. Tatapan matamu masih seperti dulu." Entah mengapa perkataan itu terasa begitu hangat, dan hati saya dipenuhi kebahagiaan. Di luar jendela, hujan masih turun. Kami minum kopi dan berbicara tentang masa lalu. Cerita sekolah dasar, cerita latihan, dan kenangan masa lalu yang kami berdua tahu tanpa perlu diucapkan. Dia berkata dengan tenang, "Waktu itu aku minta maaf. Aku juga sangat kesulitan." Tidak apa-apa. Aku juga tidak tahu apa-apa waktu itu. Tapi berkat itu,
Aku banyak belajar. Jika tidak ada cinta waktu itu, aku tidak akan menjadi diriku yang sekarang. Dia tersenyum tipis. Kamu sungguh aneh. Mengatakan hal seperti itu setelah kehidupan militer yang sulit. Tapi terima kasih. Sudah mengingatnya seperti itu. Tetesan hujan yang jatuh di jendela mengalir di kaca, dan wajahnya terlihat kabur di antara rintik hujan. Dia meletakkan tangannya di punggung tangan saya dan berkata, "Kita menempuh jalan yang sangat panjang. Tapi akhirnya kita bertemu lagi, kan?" Iya. Akhirnya kita duduk berhadapan lagi seperti ini. Di luar, terdengar suara guntur samar dari jauh, dan uap mengepul di atas cangkir kopi. Dia menatap mata saya dan berkata, "Arif, mau kita mulai lagi?" Saya tidak bisa mengatakan apa-apa. Saya hanya mengangguk dan tersenyum. Hanya dengan senyuman itu, semuanya tersampaikan. Hari itu saat kami meninggalkan kafe, hujan masih turun. Di bawah satu payung, kami berjalan berdampingan tanpa berkata apa-apa. Saat itulah saya merasakannya. Ini bukan kebetulan, melainkan takdir. Begitulah, kami bertemu lagi setelah 20 tahun, tanpa janji, tanpa alasan. Mungkin itulah kekuatan cinta sejati. Sejak itu, beberapa tahun lagi berlalu. Sekarang saya sudah menjadi kakek berusia di atas 60 tahun, dan saya hidup bersamanya dalam hubungan yang tenang tapi kokoh. Pagi hari kami membuat kopi bersama, dan di malam hari kami saling menceritakan hari-hari kami. Hari-hari yang biasa. Kadang-kadang, kami tertawa mengenang masa lalu. "Kopral, apakah kamu sekarang mengabaikan perintah atasan?" Jika dia bercanda sambil tertawa, saya masih mengangkat kepala dan menjawab seperti memberi hormat. "Sersan 1, saya akan laksanakan dengan benar." "Siap." Setiap kali itu terjadi, dia akan terkekeh dan berkata, "Sayang, sekarang itu bukan perintah, tapi permintaan." Seiring waktu, saya menyadari betapa polos dan panasnya masa muda itu. Kami tidak melanggar tabu, kami hanya saling tulus. Jika mengingat kembali, hidup itu sungguh panjang tapi singkat. Dulu saat kecil saya pikir cinta itu segalanya, dan saat muda saya percaya kenyataan lebih penting daripada cinta. Tapi setelah tua, yang tersisa hanyalah hati. Hati yang tulus menyayangi seseorang, hati yang masih bisa tersenyum saat teringat orang itu. Itu saja yang menjadi segalanya dalam hidup. Ratih masih di samping saya. Kadang kami berjalan-jalan bersama, dan kadang kami saling menggoda dengan cerita militer lama. "Kamu masih ingat perintah jangan menembak waktu itu?" Jika dia berkata sambil tertawa, saya akan entah mengapa menggaruk-garuk kepala dan menjawab, "Sersan 1, perintah itu masih berlaku." Sekarang jantung saya masih siap menembak. Lalu dia pasti akan menggenggam tangan saya dan berkata, "Sekarang itu bukan perintah, tapi cinta." Berapapun waktu berlalu, kenangan hari itu masih tetap ada dalam diri saya. Kamar motel yang terkunci rapat, tawa dan getarannya, dan bahkan aroma cinta pertama. Itu sekarang bukan lagi sekadar kenangan, tapi sudah menjadi bagian dari hidup saya. Sekarang saya masih sering berkata kepada para junior saya, cinta itu tidak memandang usia atau lingkungan. Jika tulus, kamu bisa melewati situasi apapun. Dan jika kamu pernah tulus mencintai seseorang, itu berarti hidupmu sudah sukses. Sekarang, saya dan Ratih menjalani hari-hari seperti hadiah. Dia kadang berkata, "Kita memang terlambat bertemu, tapi untungnya tidak terlalu terlambat." Hari ini juga, senja terlihat begitu indah. Dia duduk di samping saya,
menggenggam tangan saya erat-erat dan berbisik pelan, "Kopral Arif, terima kasih sudah datang kepadaku." Sersan 1 Ratih, lapor. Dari seluruh hidup saya, hari ini adalah yang paling bahagia. Para pembaca, cinta itu sepertinya memang begitu. Berapapun waktu berlalu, berapapun orang berubah, ketulusan itu sepertinya tidak akan pernah hilang. Dia dan saya hari ini juga tertawa bersama dan berkata, "Kami memang terlambat bertemu, tapi kami bisa bersama sampai akhir, itu sudah cukup." Terima kasih sudah menonton.